4. Mana coba pulpennya? Dipinjam Ajis. Terus teman-temannya pulpen mana lagi? Oke, ada 2. Oke, cukup. Oke, Rahman. Rahman tadi punya berapa pulpen? 4. Artinya pulpennya dia banyak, ya? Atau jamak? Kalau punya Nafisa tadi tunggal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tunggal dan jamak. Tunggal tadi artinya apa? Satu. Kalau jamak tadi berarti lebih dari 1. Tunggal tadi 1. Kalau jamak artinya lebih dari 1. Oke, sekarang tunggal dalam bahasa Inggris itu singular. Apa? Singular. Jamak itu bahasa Inggrisnya adalah plurals. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini belajar tentang singular artinya tunggal. Dan plurals artinya jamak. Maksudnya adalah lebih dari 1. Betul. Oke, itu adalah supaya nanti anak-anak itu bisa berbahasa Inggris dan bisa membedakan yang mana artinya itu cuma 1 dan yang artinya itu lebih dari 1. Kemudian anak-anak bisa merangkai menjadi sebuah kata-kata. Sekarang kita menonton video tentang singular dan plural nouns. Jadi anak-anak nanti ibu harapkan menyimak ya. Oke? Nanti ada pertanyaan dari ibu. Ya. Oke, silakan disimak. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke students, pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang materi singular and plural nouns, atau kalau dalam bahasa Indonesia kata benda bentuk tunggal dan bentuk jamak. Di sini saya akan jelaskan dari segi kata bahasa dengan contoh-contoh gambar yang menarik dan juga contoh-contoh percakapan. Hanya tunggal artinya hanya terdiri dari satu benda saja, tidak lebih. Sedangkan plural maknanya jamak, terdiri dari 2 buah benda atau lebih. Contoh, coba kalian lihat, ada berapa jumlah buku ini? Berapa jumlah bukunya? 1. Bahasa Inggrisnya buku? Sekarang kita lihat. Kalau misalkan jumlah bukunya lebih dari 1, apa? Ya, cuma 1 buku atau sebuah buku saja. Makanya ini termasuk dalam kelompok singular karena bendanya cuma 1 dan tidak lebih. Bahasa Inggrisnya a book artinya sebuah buku. Bisa juga one book artinya 1 buku. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana kalau dalam bentuk plural atau jamaknya dari kata book ini. Lihat di situ ada 3 buah buku. Berapa? 3 buah buku. Oke. Di sini tadi berarti ada kalimat ke atau an. Ini book. Lihat ya. Bahasa Inggrisnya yaitu 3 books. Oke, apa? 3 books. Ini tadi artinya 3. Habis itu tulisan booknya ada bedanya nggak sama yang sebelah sini? Ada. Apa? Ada yang bisa menuliskan ke depan?
mati kayak minggu tadi. Boleh di bawah itu boleh? Yes, three. Bahasa Inggrisnya please. Oke, bawahnya three. Oke. Terus book. Ada tambahan apa nih? Ada tambahan apa? Ada tambahan huruf S. Nih, coba lihat nih. Ada huruf apa? Belakangnya S. Tambahin S-nya. Di belakang K. Yes. Ya, betul. Three books. Oke, silakan duduk kembali. Artinya 3 buku. Oke, lanjut lagi. 3 buku. Bisa juga kalau banyak bukunya kita katakan subbooks. Subbooks. Artinya Kalau subbooks artinya beberapa buku. Kalau ibu bilang beberapa, berarti lebih dari 1. kan buku. Oke. Berikutnya kita lihat contoh yang lain. Lihat di Apa ini? Apa? Oh, harimau. 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 Bahasa Inggrisnya harimau? Tiger. Oke, ada berapa? 1. Berarti? One tiger. Bentar. One tiger. Masuk ke sini ya, karena dia cuma 1. ekor per harimau. Bahasa Inggrisnya the tiger, artinya seekor harimau. Seekor harimau. Maka masuk ke dalam kelompok singular. Gimana misalkan harimau ada 5? Maka masuk ke dalam kelompok plural. 5 ekor harimau, bahasa Inggrisnya 5 tigers. White tigers. Oke, sekarang pertanyaan dari Ibu. Kalau misalkan Ibu punya penghapus, cuman ada berapa nih? 1. Berarti masuk kemana? Kenapa? Karena cuma 1. Nah, kalau misalkan buku, di sini Ibu punya 2 buku, berarti masuk kemana? 2. Karena lebih dari 1. Penjelasan. Perhatikan gambar dan bahasa Inggris dari contoh-contoh tadi. Aturan pertama, untuk kata benda yang berakhiran huruf konsonan atau huruf mati, maka apabila ini merubah bentuk dari singular menjadi plural, maka di akhir kata benda itu cukup ditambahkan dengan huruf S. Seperti contoh di samping. Book, Oke, perhatikan lagi ya. Kalau misalkan ingin mengubah benda dari yang sifatnya tunggal ke jamak, di sini dijelaskan tinggal ditambahkan huruf S. Tapi dengan syarat di belakangnya ini loh. Ini kan di belakang ya. Itu harus huruf mati atau huruf konsonan. Apa sih huruf konsonan itu selain huruf vokal? Huruf vokal itu apa, Bu? A, I, U, E, O. Selain itu huruf konsonan atau huruf mati. Ini huruf mati apa konsonan? Huruf konsonan apa vokal? Konsonan. Ini konsonan. Ini konsonan. Kalau ini konsonan atau vokal? Pintar. Berarti kalau misalkan ini sudah ada contohnya ya.
we have a ruler? Apakah kamu punya? Yes, I do. Artinya? How many rulers do you have? Artinya? Oke. I have two rulers. Artinya? I borrow one. Yes, please. Artinya? And do you have a dictionary? Artinya? Bahasa Inggrisnya kamu sama? Iya. No, I don't. Artinya? Does Tony have a dictionary? Apakah Tony punya? Bisa kita lihat ya, a dictionary. Berarti dia masuk ke kata apa? Tunggal. Atau bahasa Inggrisnya juga apa? Singular. Oke. Yes, he does. Artinya dia The dictionary has he? He has two dictionaries. dia punya Okay, thank you. Thank you artinya You're welcome. Oke, students, sekarang saya jelaskan. Pertama, ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita dan kita ingin menanyakan apakah dia mempunyai sesuatu, maka kita tanyakan, do you have? Ya kan? Oke, do you have? Bagus ya. Sekarang kita mencoba membuat kalimat. Do you have? Do you have? Jawabannya yes. I have. Oke, I have. Pertanyaannya, Fatih, do you have a ballpoint? I have a ballpoint. Okay. Do you have a ballpoint? Jawaban Fatih, I have a ballpoint. Ibu tanya lagi. How many? Your ballpoint? How many, Fatih? How many your ballpoint, Fatih? Oke, Fatih punya berapa? 2 ballpen. I have 2. Tadi kita baik apa, Fatih? Supaya artinya jamak. Ditambahin huruf I have 2 ballpoint. Oke, perhatikan lagi videonya. Baru kemudian dilanjutkan dengan nama benda yang kita ingin tanyakan. Misal, do you have a book? Do you have a ruler? Do you have a pencil? Dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa kita gunakan do bukan does? Karena subjeknya adalah you. Di aturannya, apabila subjeknya they, we, I, dan you, maka kata banding yang digunakan adalah do. Tapi apabila subjeknya he,
he, she, atau it, maka kata bantu yang digunakan adalah does. Dan do atau does ketika berada di awal kalimat dan dia berfungsi sebagai kalimat tanya, maka maknanya adalah apakah. Contoh yang menggunakan does bisa: does Hasan have a book? Does she have? How many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu punya? Kita bisa jawab, I have 3 books. Atau juga bisa I have 4 books dan sebagainya. Oke. Habis ini seperti ini materinya ya dari video. Sudah habis. Anak-anak tadi sudah menyimak. Sudah menyimak belum? Sudah. Apa tadi? Menyimak nggak? Menyimak. Oke. Hari ini kita tadi belajar tentang singular dan plural nouns, kata tunggal dan jamak. Tadi yang tunggal digunakan untuk benda atau benda yang jumlahnya itu cuma satu. Kalau jamak digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Ya, tadi seperti contohnya kan, Nafisa punya pulpen 1 berarti kosongnya cuma ballpoint. Nah, habis itu si Rahman punya pulpen 4 berarti ngomongnya 4 ballpoints. Akhirannya dikasih tambahan huruf S. Paham nggak? Nah, berapa persen pahamnya dari 1 sampai 100? 100. Oke, kalau gitu kita selebrasi dulu. 1, 2, 3. Oke. Kalau gitu apa itu? Oke, kalau gitu silakan bukunya dikemasin dan kita siap-siap pulang. Ya. Oke, kalau sudah berkemas, Ibu akhiri pertemuan sampai hari ini. Thank you for your attention today. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. And see you next week. Dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa.